Piye carane awake dhewe iso ketularan virus corona utawa COVID-19? Ing sawijining wektu ana 4 kelompok, yaiku A, B, C, lan D. A yaiku wong-wong sing kena virus sing kawitan. Dheweke bisa lara utawa ora, nanging tetep nggawa virus kasebut ing jero awake. Wayahe A mlaku-mlaku menyang panggone C, A papasan karo B ing dalan. A karo B ora saling kenal. A kedadean ketemu C. C iki bisa siji utawa akeh wong. Nglacake isih gampang. Merga nalika C lara, kita bisa langsung mriksa sapa wae sing ketemu karo C. Lan kita bisa nemokake si A. Si C bisa langsung dikarantina lan diamati. Si A uga. Masalahe yaiku kita ora bisa nemokake si B. B iki ra sadar yen dheweke tau papasan karo A. B uga ora ngerti menawa dheweke kena infeksi saka A. Wayahe D lelungan, dheweke bisa uga ketemu B. Saiki D dadi B anyar, B loro. Wong sing ora ngerti yen dheweke uga wis nyandang virus corona. D iki uga iso kita-kita iki. Iya, kita. Kita bisa dadi wong sing kena infeksi virus corona utawa COVID-19. Biasane waktu inkubasi corona yaiku 2 minggu. Ing 2 minggu kuwi, biasane kita lara lan munculake gejala virus corona. Pramila kita kudu tetep jaga jarak utawa tetep ning omah luwih dhisik supaya ora dadi perantara. Luwih becik dadi wong sing jaga lan ora nulari virus iki kanggo wong liya, utamane sing gampang kena. Nggih, ayo mungkasi penyebaran virus iki. Jaga jarak sampean, tetep ning omah, ngurus awake dhewe kanggo nglindungi wong-wong kabeh. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Shalom adik-adik. Bertemu lagi bersama saya Kak Riko dan juga Kak Dani, ya. Apa kabar adik-adik semua di rumah? sehat. Iya, sekolah minggunya masih di rumah dulu ya, sampai kondisi biar semuanya sehat ya Kak Riko ya. Iya, kenapa ya Kak Riko kok kita harus mengikuti protokol pemerintah ya, kesehatan ya? Kenapa kita harus mengikuti supaya kita tetap sehat dan tidak tertular virus COVID-19. Oh iya ya, berarti yang pertama kita harus tetap menggunakan masker ya Kak Riko ya? Ya, yang kedua Iya. kita harus menggunakan masker. Terus yang kedua, adik-adik juga rajin cuci tangan pakai sabun ya.
Yang ketiga harus tetap menjaga jarak dan menghindari keramaian. Makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian apalagi Kak Riko? Tetap Ya, menjaga tetap jaga kesehatan. jarak ya, menjauhi kerumunan, terus adik-adik masih tetap di rumah, tidak boleh kemana-mana dulu ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Mari kita mulai ibadah kita ya Kak ya. Iya, kita mau pujikan satu lagu pujian, Halo Apa Kabar Teman. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, hentak kaki, putar-putar cari teman yang lain. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, hentak kaki, putar-putar cari teman yang lain. Sebelum kita mulai persekutuan online kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami bisa beribadah meskipun secara online. Tuhan, Kau berkati sekolah minggu online hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan ya. Nah, hari ini ya sekolah minggunya ada temanya loh Kak. Temanya apa tuh Kak? Iya, berikanlah hati kami bijaksana Tuhan ya. Adik-adik di rumah ya, hati siapa ya Kak ya tadi ya? Hati yang bijaksana itu hatinya kita semua ya kepada Iya. Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita juga untuk memuji Tuhan. Adik-adik boleh sambil berdiri ya. Iya. Duduk juga boleh, didampingi mama papa di rumah ya, Kakung, Uti, semua yang ada di rumah ya. Ya, mari kita pujikan bersama. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Wow, kasih Yesus luar biasa ya Kak Riko ya. Kak. Ya, kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita siapkan alat tulis kita. Mari kita memuji Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus
Anak-anakku, selamat pagi. Mari kita akan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu supaya kami mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini boleh bertemu kembali di dalam bersama-sama sekolah minggu online. Anak-anakku, kadang-kadang kita butuh kebijaksanaan. Bijaksana itu apakah? Banyak orang menyatakan bijaksana, banyak orang ingin bijaksana. Di dalam Perjanjian Lama, ada seorang muda yang betul-betul bijaksana. Raja muda yang bijaksana, raja yang betul-betul dicari oleh bangsa-bangsa untuk didengarkan hikmatnya. Dia adalah Salomo. Salomo seorang raja muda yang diberkati Tuhan. Ketika dia mau menjadi raja, Tuhan memberkati, dan bagaimana Salomo yang muda yang dipakai Tuhan. Salomo dengan bijaksana bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena juga berkat Tuhan. Salomo menjadi bijaksana ketika dia setelah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan di Gibeon. Salomo bermimpi bertemu dengan Tuhan. Salomo diajak berbicara oleh Tuhan, apa yang akan diminta Salomo, Tuhan akan memberikan. Salomo yang muda, yang boleh katakan saat itu kerajaan sudah aman, sudah tertata, kekayaan banyak, tetapi Salomo tidak meminta kekayaan lagi. Bukan minta musuh, tetapi Salomo minta hikmat dari Tuhan. Untuk apa hikmat itu? Karena Salomo tahu, satu, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang besar, yang dimana di situ Tuhan menjadi pusat untuk ibadah, untuk meminta, dan kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka hancur. Tetapi bagaimana Salomo? Salomo minta hikmat Tuhan untuk apa? Untuk menghakimi. Karena bangsa yang besar ini milik Tuhan, berikan kami kebijaksanaan. Untuk apa? Supaya Salomo betul-betul dipakai Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Maka Salomo mengandalkan Tuhan di dalam menegakkan kerajaannya. Tuhan, bagaimana sikap Tuhan? Dengan permintaan Salomo, Tuhan senang. Karena apa? Salomo tidak minta kekayaan lagi. Dia tidak minta kekayaan lagi atau umur panjang. Tetapi Tuhan memberikan apa yang diminta Salomo tentang kebijaksanaan, juga Tuhan memberikan kekayaan yang tidak dia minta, kelengkapan. Dan Tuhan menjanjikan bahwa di Israel hanya satu raja yang punya hikmat seperti Salomo. Hanya satu raja yang mempunyai kekuasaan seperti Salomo. Karena sesudah itu tidak akan ada lagi raja yang seperti Salomo. Tuhan berjanji kepada Salomo, kalau Salomo hidup berkenan di hadapan Tuhan, memegang janji Tuhan, Salomo akan diberikan umur panjang, diberikan tambah waktu. Itu janji Tuhan. Dan Salomo mendengarkan janji Tuhan. Apa tak itu bijaksana?
Dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anakku diperhadapkan dengan banyak masalah. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus pakai cuci tangan? Kenapa kita tidak bisa sekolah? Ini sudah ajaran baru, ya. Tapi orang yang bijaksana gimana? Oh, ini baru ada pandemi. Berarti itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang. Bukan orang Indonesia saja, tetapi dunia. Karena wabah virus sudah mendunia. Anak-anakku, sebagai orang bijaksana, satu, kita ingat tulisan Salomo di Amsal 1 ayat 7. Kita buka dari Amsal 1 ayat 7. Dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut Tuhan itu bagaimana? Oh, Tuhan ada di situ, Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan ada di mana-mana, tapi kadang-kadang kita nggak takut. Takutnya kadang-kadang dengan bapak, ibu, guru kita, atau kakak kita, atau musuh kita. Itu baru takut. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan melihat yang menciptakan hidung kita, yang menciptakan telinga kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa Dia yang harus kita takuti. Karena apa? Tuhan yang memberikan hidup, memberikan kebijaksanaan. Apa yang harus kita lakukan ketika di dalam segala masalah? Kita satu, mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan satu contoh orang yang bijaksana adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang bijaksana, yang melebihi dari Salomo. Tuhan Yesus mengasihi umatnya dengan luar biasa. Allah mengasihi manusia dengan Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Siapa yang diselamatkan? Mereka yang percaya kepadanya. Karena hak luar biasa untuk mereka yang percaya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita miliki? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang bagaimana? Kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ya. Maka dari itu, bagaimana kita bisa bijaksana kalau kita tanpa mengandalkan Dia? Dan terus bagaimana dalam kehidupan kita? Kalian belajar untuk siapa? Kalian makan untuk siapa? Kalian bermain untuk siapa? Untuk senang sendiri? Jangan ya. Tapi lihatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan waktu supaya kita bijaksana dalam menggunakan waktu. Jadi anak-anakku harus bisa menggunakan waktu. Oh, waktu ini harus belajar. Waktu ini harus sekolah minggu. Waktu ini harus baca buku. Waktu ini harus istirahat. Waktu ini harus makan. Orang bijaksana tidak merugikan orang lain. Dan itu yang menyukakan Tuhan. Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 di ayat 9, maka berkatalah kepada hambamu ini hati yang paham. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Itu permintaan Salomo. Sekarang untuk anak-anak, kira-kira dengan masa pandemi, dengan belajar online, terus ya banyak hal, apa yang ingin kalian lakukan? Mau guwes-guwes sok bu? Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai cuci tangan setelah sampai di rumah. Dan jangan lupa makan yang sehat. Ingat, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan awal pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan itu banyak sekali kalian belajar.
Tetapi orang bodoh menghina didikan, menghina pengajaran, dia masa bodoh dengan itu dan dia tidak takut akan Tuhan. Tetapi ingat, mata Tuhan melihat dimanapun kita berada. Takut akan Tuhan, awal pengetahuan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan, seperti Salomo yang meminta hikmat, meminta kebijaksanaan. Berikan kami hati untuk bijaksana. Juga kiranya anak-anak-Mu pun diberikan hati yang bijaksana di dalam melakukan firman-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami mau serahkan anak-anak-Mu di dalam masa pandemi ini, supaya mereka bukan hanya melakukan aktivitas yang biasa saja, tetapi biarlah mereka melakukan segala sesuatunya dengan takut akan Engkau, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Gimana adik-adik terberkati dengan firman-Nya? Selanjutnya kita akan pengakuan Imam Rasuli. Adik-adik silahkan bangkit berdiri dan dengan sikap siap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan nanti dilanjutkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan buat kami sampai hari ini. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, juga anak-anak kami yang masih tetap menjaga kesehatan Tuhan sampai kondisi pandemi ini boleh segera berakhir. Kami percaya, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kehidupan kami selanjutnya. Sepanjang waktu setiap detik kiranya Bapa, Engkau yang senantiasa melindungi dan menjagai kami. Apabila di dalam kami berdoa, terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah online hari ini, kita mau pujikan satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau cinta Engkau Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sampai ketemu kembali minggu depan. Jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati semua.